Pak Ustaz, anak saya akan bersalin di Hospital Kuantan. Tapi sayangnya tiada katil. Mungkin penuh agaknya. Tidak ada yang kosong. Lalu suami anak saya menantu terpaksa jaga menunggu bila ada katil. Pertanyaan, boleh tak menantu saya buat salat jamak, zuhur asar, takdim ke takhir ke? Jawaban singkatnya boleh. Sebab kebolehan jamak tak sama dengan kebolehan qasar. Kebolehan qasar satu saja, safar, traveling, karena bepergian. Ini bukan bab traveling. Sedangkan jamak boleh karena hujan, boleh karena musafir, boleh karena takut, dan juga boleh bila merasa kesulitan. Nah, dalam hal ini, orang tersebut, menantu tersebut merasa kesulitan sebab senantiasa menunggu bila ada kosong masuk. Lalu salat itu dijamakkan, zuhur dan asar. Boleh sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Itu jawaban Ustaz. Pak Ustaz, saya dengar ada pendapat yang mengatakan bahawa setiap huruf Al-Quran ada penjaganya dari kalangan malaikat. Apakah betul dan ada dalilnya, Pak Ustaz? Jawaban ringkasnya, tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebut setiap ayat atau setiap surah itu ada penjaga. Dengan istilah lain, kononnya ada khadam. Ustaz pernah jawab beberapa tahun yang lalu, ada yang mendakwa surat Yasin itu ada khadamnya. Oleh sebab itu sebelum baca Yasin, kita mesti minta izin dulu dari khadam, penjaga surat Yasin. Pandangan itu tidak ada asas sama sekali. Termasuklah setiap huruf itu ada malaikat penjaganya. Tak pernah ada dari Nabi SAW kenyataan itu. Cuma yang datang dari Nabi, aku tidak katakan alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Setiap huruf dalam Al-Quran bila dibaca, ganjarannya 10. Jadi alif, lam, mim, 3 huruf. Di situ saja ganjaran pahalanya bagi yang membaca dapat 30. Yang itu ada. Hadisnya sahih. Kedudukan seseorang di dalam syurga nanti sangat tergantung sampai di mana banyaknya Al-Quran yang dia baca. Itu ada. Tapi mendakwa setiap huruf Al-Quran ada penjaganya, tidak ada asas. Terima kasih kepada yang bertanya. Pak Ustaz, 1 kali tayamum, karena kita ada keuzuran, mungkin ketiadaan air, mungkin karena sakit, lalu kita tayamum. Apakah untuk satu salat bersama salat sunat yang menggandingnya, qabliyah, ba'diyah, atau boleh Pak Ustaz untuk beberapa salat?
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kedudukan tayamum pengganti wuduk sama betul dengan kegunaan wuduk. Dengan satu wuduk, bila kita salat maghrib, sudah salat maghrib, salat ba'diyah, kemudian salat lagi sunat, kemudian dapat pula salat isya, boleh kalau wuduk. Boleh beberapa salat. Bukan salat sunat saja, beberapa salat wajib juga boleh. Demikian juga tayamum. Cuma tak bolehnya kalau ambil tayamum karena ketiadaan air. Barulah batal tayamum itu bila hujan turun. Bila dapat air, barulah tak boleh lagi tayamum itu kita gunakan untuk salat-salat berikutnya. Tapi bila sakit, tak boleh gunakan air. Boleh tayamum itu kita salat beberapa salat. Sama kedudukannya dengan wuduk. Tapi sedikit berbeza ya. Bila wuduk seseorang karena tak tos. Tak tos maknanya tak dapat kontrol kencing atau buang air kecil. Tak dapat kontrol. Kita selalu gunakan istilah tak tos. Orang yang dalam kondisi seperti itu, mereka hendaklah ambil wuduk setelah masuk waktu. Kalau zuhur umpamanya jam 1:15 minit. Nah, bila kedengaran azan masuk waktu, baru ambil wuduk. Sudah ambil wuduk, kita pakai pampers. Setelah kita pakai pampers, kita pun salat zuhur. Paling-paling dalam salat zuhur terasa kencing keluar. Salatnya sah. Kalau ingin kepilkan dengan salat ba'diyah zuhur, juga boleh. Sebab dia berdampingan. Tapi tak boleh wuduk yang sama itu untuk asar. Atau untuk salat-salat sunat lainnya. Itu bab lain. Itu bukan bab tayamum. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, boleh tak wakaf untuk ibu bapa yang sudah mati? Sudahkah amal, sedangkan amal yang terus sesudah mati hanya 3? Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat dan anak saleh. Jawapan singkatnya, wakaf yang anak berikan untuk niat ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia boleh. Sebab itu termasuk amal saleh. Apalagi Nabi menyebut innahu min sa'ihi. Anak itu adalah usaha ibu bapa. Adapun ayat Quran yang berbunyi wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Betul? Ingin dapat ganjaran banyak di akhirat, kita mesti usaha sendiri. Baca Quran, salat, sedekah. Betul? Tapi dia tidak menafikan bila itu dilakukan oleh sang anak. Sebab Nabi kata, anak itu adalah usaha kamu. Setiap amal saleh yang anak lakukan, mak bapak dalam kubur dapat. Jadi tidak ada salahnya.
Mohon pengesahan Pak Ustaz. Ini pertanyaan lagi-lagi. Barangkali sudah 5 kali Ustaz jawab. Tapi barangkali yang bertanya ini tak dengar agaknya. Ustaz jawab sekali lagi. Betulkah Pak Ustaz, ada selawat Nabi yang bila kita baca 80 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Malaikat catat sampai penat mencatat pahala selawat tersebut. Bunyi selawat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama taslima. Ustaz nak beritahu, tidak ada asalnya. Ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menyebut fadilatnya, diampuni dosanya walaupun banyaknya dosa yang dia lakukan 80 tahun. Tidak, ini bukan hadis yang sahih. Pak Ustaz, ada seorang ustaz haramkan kita ikuti perlombaan yang dengan memakai lambang bank-bank ribawi, konvensional. Umpamanya bank ini, bank ini, bank ini. Disebut satu demi satu. Ada ustaz beri pandangan, bila kita ikuti satu-satu pertandingan, umpamanya tenis, umpamanya badminton, umpamanya basketball, atau bola sepak, bola kaki, kata orang Indonesia. Lalu kita pakai pakaian-pakaian menggunakan lambang-lambang bank-bank ribawi. Haram hukumnya. Apa pandangan Ustaz? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Segala sesuatu dia ada kaitannya dengan niat. Memang bank ribawi itu ada riba, kita mestilah jauhi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan dalam bab dosa dan permusuhan. Ada secara umum. Tetapi andai kata niat kita bukanlah karena hendak mempromosikan bank berkenaan, apalagi bank berkenaan pun ada Islamic loan-nya, ada Islamic banking. Lalu kita pun karena mendapat hadiah atau karena bermain memakai baju itu, insya-Allah taklah sampai membawa pada dosa. Dia tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam. Namun demikian, bila dapat dijauhi, itu tentu saja lebih baik, lebih selamat. Sebab Nabi pun memberi satu panduan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan ambillah apa yang sudah tidak meragukan lagi. Wallahu a'lam. Pak Ustaz,
Ada satu video yang mengatakan ada 7 kesalahan orang yang membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu disebutlah ustaz berkenaan satu demi satu. Antara lain dipanjangkan Allahu Akbar. Antara lain Allahu Akbar. Antara lain ditebalkan atau ditipiskan lam Allah dan macam-macam lagi. Hadirin dan hadirat, bahasa Arab ini memang agak berbeza dengan bahasa kita. Sampai dikatakan bahasa Arab ini ada spesifiknya huruf dha. Sehingga dikatakan negara Arab itu biladud dha. Biladud dha, negeri dha. Tak ada dalam bahasa manapun dha. Walad dhalin dha. Ustaz tak menafikan bagusnya penjelasan ustaz berkenaan. Tapi kita kena fahami. Tidak semua orang punya kemampuan mengucapkan bahasa Arab dengan fasih. Lebih-lebih lagi bagi kita yang lama duduk di negara Arab. Berpuluh-puluh tahun. Kita tahu betul macam mana bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang di luar sana. Orang Afrika, orang India, orang Pakistan, orang Turki, orang Afrika, orang Mesir, orang Arab Saudi, hatta orang Arab sendiri. Kalau kita yang belajar tajwid, makhraj, dengan hukum hakamnya idgham, ikhfa, qalqalah, barangkali kita akan katakan tak sah salat. Tapi begitu yang kita dengar, sebab kita bergaul dengan orang-orang kampung, terutama di Riyadh, orang Badui, yang dalam bacaannya kita lihat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu bacaannya imam-imam di setengah musalla masjid di sana. Tak ada siapa orang-orang alim di sana kata, oh tak sah salatmu. Padahal yang di belakang banyak daripada pensyarah-pensyarah kita. Nasihat Ustaz, jangan keterlaluan lah. Jangan keterlaluan. Insya Allah, apa saja yang dibaca, insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan syarat, hendaklah terus belajar. La ilaha illallah. Okey, cantik. Tapi berapa banyak orang yang baca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bagi orang India umpamanya. Bagi orang setengah suku di Indonesia, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin tapi ngalamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan dad. Insya-Allah semua diterima oleh Allah. Begitu pandangan Ustaz. Yang penting kita mesti terus belajar. Pak Ustaz, kalau imam baca kunut subuh, kita digalakkan mengaminkannya. Apakah semua bacaan imam kita perlu aminkan? Kita dah sebut sebelum ini,
Kunut ada 3 jenis. Kunut subuh, kunut witir, dan kunut nazilah. Pertanyaannya sekarang ini, apakah semua perlu kita aminkan, Pak Ustaz? Dan timbul pertanyaan, mengapa setelah 5 rangkap pertama, imam baca perlahan? Rupanya rahasianya begini. 5 rangkap pertama bila imam baca, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. 5 rangkap pertama ini hendaklah kita aminkan. Sebab dia mengandung doa. Ya Allah berilah kami hidayah, Ya Allah berilah kami kesihatan, Ya Allah selamatkanlah kami, Ya Allah lindungilah kami. 5 rangkap pertama dibaca dengan kuat oleh imam, kita aminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhlimu wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala. Itu bukan doa. Itu sanjungan, puji-pujian. Ketika itu, menurut sunnah Nabi, kita diam. Setengah ulama kata kita tidak ikut di belakang baca bacaan yang serupa dibaca oleh imam perlahan itu juga boleh. Itu antara lain rahasianya tidak dibaca kuat supaya tidak diaminkan oleh jamaah makmum di belakang. Mudah-mudahan kita boleh faham. Yang perlu diaminkan 5 rangkap pertama di depan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ada bacaan di dalam buku wirid Ustaz, yaitu buku wirid yang ke-14 kalau tak salah, wirid pagi, yang di antara bunyinya Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatik wa jami'a khalqik, hingga akhir. Yang menjadi pertanyaan, kita baca hamlata arshik, hamlata atau hamalata. Jawaban yang betul adalah hamalata arshik, bukan hamlata arshik. Kalau cetakan-cetakan dulu itu barangkali Ustaz tertulis mem itu mati, tolong ganti. Ustaz dah betulkan dah. Yang akhir-akhir ini semuanya hamalata arshik. Ha di atas, mem juga di atas. Bukan ha di atas, mem mati, bukan. Hamalata arshik itu bacaan yang betul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada manfaatnya. Ustaz juga telah posting di dalam grup dan Facebook doa yang Ustaz janjikan semalam. Ruqyah yang kita patut baca bila kita rasa sakit-sakit badan. Kata Nabi, pegang bagian yang sakit, baca bismillah 3 kali dan doa 7 kali. Ustaz ada postkan pada pagi tadi. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik
halal lagi diberkati dan amal-amal kami yang diterima. Terimalah amal-amal kami, ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk memenuhi segala syarat-syarat amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah belajar konsep tajdid atau reformasi dalam pandangan Islam. Kami baru tahu pagi ini bahwa dalam hal ini ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan menurut Islam. Pandangan kedua, tajdid atau reformasi menurut pandangan Barat. Dan yang ketiga, reformasi atau tajdid menurut pandangan sesetengah umat Islam moden. Rupanya ya Allah, ya Tuhan kami, baru kami tahu bahwa reformasi Islam yang dituntut dari kami ialah mengembalikan keislaman kami sebagaimana keislaman umat Islam awal zaman dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya Allah, masukkanlah kami dari kalangan 3 golongan yang akan mendapat redha-Mu. Kami tahu kami bukan Muhajirin. Kami tahu kami juga bukan Al-Ansar. Tapi berdasarkan ayat 100 surat At-Taubah, kami masih berpeluang untuk mendapat redha-Mu dan syurga. Tapi dengan syarat, kami mesti ikut jejak langkah beragama menurut Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Dengan kata lain, jadikanlah kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang cenderung kepada pemahaman salafus saleh yang pernah mendapat sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.